这个。Okay, boys, here we go. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin di Celengan Film. Terima kasih buat support kalian semua yang udah setia nonton di channel ini. Oke, baiklah, di hari yang cerah ini Mimin mau berbagi cerita lagi. Film ini berjudul Shaolin Soccer. Film komedi asal Hong Kong ini mengisahkan tentang seorang mantan biksu yang menjadi pemain sepak bola. Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang mantan pemain bola yang pincang bernama Fang. Dia terlihat sedang mencari tim untuk dilatih demi bisa berpartisipasi dalam turnamen nasional yang sebentar lagi akan digelar. Ternyata, Fang memiliki ambisi terpendam untuk mengalahkan tim Evil, yaitu sebuah tim yang dipimpin oleh Hang, rivalnya dulu. Oke, kita flashback ke masa lalu. Hang dan Fang merupakan bagian dari tim sepak bola yang sama. Pada saat itu merupakan masa kejayaan Fang. Ia diidolakan banyak orang dan diberi julukan si kaki emas. Dalam satu pertandingan, Hang menawarkan Fang sebuah cek yang cukup besar. Asalkan Fang mau sepakat menggagalkan tendangan penalti yang akan dia lakukan. Dan benar saja, ketika di lapangan, Fang gagal melakukan tendangan penalti. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja Fang dikeroyok oleh para penggemarnya yang merasa kecewa. Mereka menyerang dan sengaja memukul kakinya supaya tidak bisa bermain sepak bola lagi. Dan sampai saat ini kakinya pun menjadi pincang. Hang hanya bisa tersenyum dan puas karena rencana jahatnya telah berhasil berjalan dengan mulus. Kita kembali ke masa sekarang. Kini Hang sudah menikmati masa kejayaannya setelah karir Fang meredup. Sekarang si kaki emas itu mendapati cacat permanen di kakinya. Dan Hang pun mengambil alih posisinya sebagai pelatih sepak bola terkenal sehingga mendapatkan kekayaan yang melimpah dari perbuatan curangnya dulu. Tak lama kemudian Hang bertemu dengan Fang yang ingin menjadi pelatih baru di tim sepak bolanya. Namun dengan sombongnya Hang menolak mentah-mentah dan meremehkan Fang yang pernah dijuluki si kaki emas. 你那时候挺帅的，现在变成这个德行了。要不是20年前你给我开张空头支假球断错了这条腿。 Fang yang merasa kesal kemudian mulai menghibur diri dan melihat sebuah pertandingan sepak bola yang ditayangkan di TV umum. Di sana dia bertemu dengan seorang gelandangan yang bernama Sing. Sing memberi komentar jika menendang bola bukan semata-mata soal kekuatan saja, tetapi seorang pemain sepak bola justru akan lebih baik jika menguasai teknik kungfu. Karena menurutnya, dunia akan lebih indah jika setiap orang menguasai kungfu. Namun, pendapat Sing ini malah membuat Fang menjadi kesal dan melemparkan kaleng minumannya ke arah Sing. Setelah itu, secara tidak sengaja, Sing terpesona oleh seorang wanita penjual roti kukus Cina yang bernama Mui. Pandangannya tak bisa lepas karena Mui mengolah roti dengan gerakan yang mirip gerakan Tai Chi. Sing kemudian mencoba berkenalan dan menyogok dengan sepatu bututnya supaya dia bisa mendapatkan makanan gratis. Bahkan Sing merayu Mui dengan cara bernyanyi. 我呢雙名貴波鞋原價2蚊嘅。馒頭5毛錢一個。神經病才在這裡唱歌呢。 Namun siapa sangka, usahanya ini malah membuat beberapa orang di sana menunjukkan bakat terpendam mereka dan mulai bernyanyi bersama. Setelah itu, Sing mengunjungi kakak pertamanya yang bekerja di sebuah bar yang bernama Kepala Besi. Di sana Sing bercerita jika bernyanyi bisa dimanfaatkan untuk mengasah keterampilan kungfu Shaolin mereka. Di tengah percakapannya itu, tiba-tiba saja pemilik bar datang dan marah-marah kepada Kepala Besi. Karena ternyata ia lupa memesan band untuk tampil di bar. Dan sebagai gantinya, kini mereka harus tampil bernyanyi. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun berkombinasi antara bernyanyi dengan kungfu. Sayangnya, pertunjukan ini malah membuat seisi bar muak dengan mereka karena dirasa aneh. Akhirnya, baku hantam pun tak bisa dihindarkan. 少林功夫好啊！真的好，是铁头功。哇哦哇哦哇哦！
你们唱什么？ music。 妈的，还装蒜！ Kembali kepada Fang yang masih bingung dengan masa depannya. Di tengah keputusasaannya itu, tiba-tiba dia melihat kaleng minuman yang pernah ia lemparkan ke arah Xing. Fang mencoba menarik kaleng itu dengan sekuat tenaga, dan tiba-tiba saja dinding itu roboh dengan sendirinya. Dan dari balik dinding itu, dia melihat Xing yang sedang dikelilingi oleh banyak orang. Ternyata ini adalah kelanjutan dari insiden di bar tadi, dan baku hantam pun terus terjadi. 我答应过师傅不打架的。哎，我不是来打架，我是来踢球的。 Fang yang melihat kejadian ini terkagum melihat skill Xing yang gak main-main. Di saat itu juga Fang mulai mendekati Xing dan mempunyai ide dengan menawarkan Xing untuk ikut dalam turnamen sepak bola karena dia memiliki bakat dengan kakinya yang super. Tentu saja tawaran ini langsung membuat Xing senang karena dia ingin mengembangkan skill kungfunya ini dengan bermain sepak bola. Setelah itu, Xing pergi menemui Mui untuk meminta sepatunya kembali. Dia juga memutuskan untuk mendatangi semua saudara seperguruannya yang kini sudah memiliki profesi masing-masing. Xing mulai menemui kepala besi, kakak ketiga si baju besi, kakak keempat si tangan ringan, dan kakak kelima si kaki berkait, dan terakhir si tubuh ringan. Semuanya dia ajak untuk bergabung dengan tim sepak bolanya. Awalnya mereka semua menolak dan membuat Xing dan Fang merasa sedikit putus asa. Namun setelah mereka melihat foto kenangan masa lalu, mereka pun berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung dengan Xing dan Fang. Ketika hari latihan tiba, mereka dilatih untuk menguasai 4 teknik bermain bola, yaitu menggiring, menghentikan, menahan, dan menendang. 其实踢球不外乎4个基本：带、射。我明白。你别动。 Sementara Xing difokuskan untuk melatih kekuatan kakinya dengan cara juggling menggunakan telur. Fang juga melatih akurasi tendangan Xing dengan cara membidik lingkaran merah yang ada di dinding. Sampai akhirnya Xing betul-betul bisa sangat mahir menendang tepat sasaran. Kemudian mereka mengadakan pertandingan persahabatan untuk menguji kelayakan tim. Fang sengaja memanggil tim yang beberapa hari sebelumnya sempat bertikai dengan Xing. 体育精神，多谢。我本身呢是一个汽车维修员。 Tujuannya supaya menciptakan persaingan yang sengit antara mereka. Bukannya bermain sepak bola, mereka malah saling baku hantam satu sama lain. Sayangnya, tim Xing harus menerima kekalahan, bahkan kepala besi sampai mengibarkan bendera putih sebagai simbol tanda menyerah. Namun tim lawan enggan menyerah begitu saja. Mereka sengaja mempermalukan kepala besi untuk mengenakan sempak milik kapten mereka. Walaupun merasa harga dirinya terabaikan, akhirnya kepala besi mau mematuhinya demi kepentingan timnya sendiri. Sementara itu, Xing yang melihat peristiwa ini terjadi mencoba mempersiapkan diri. 大师兄回来了， 你说什么？ 我感觉到 Dia mulai membangkitkan aura ilmu kungfu yang ada di dalam dirinya dengan mantra-mantra. Ia berharap kehadiran ilmunya dapat membawa perubahan. Dan ajaibnya, tim Xing langsung mendapatkan kekuatan super karena ilmu kungfu mereka sudah kembali dalam diri masing-masing. Setelah itu, dengan mudahnya tim Shaolin Soccer mampu melawan ketertinggalannya. Melihat timnya yang sudah mulai bangkit dalam bermain sepak bola, Fang segera mendaftarkan timnya untuk mengikuti turnamen. Sayangnya, permintaan mereka ditolak oleh panitia yang menilai tim mereka tidak layak. Tiba-tiba saja, datang Hang dan langsung memberikan izin kepada Fang dan timnya untuk ikut berpartisipasi. Di sini ia memiliki niat licik lagi, karena dia akan mempermalukan Fang di hadapan publik pecinta sepak bola. 有没有报名费啊？我给你。多谢多谢。 Di tempat lain, pada lokasi rahasia, tim Evil milik Hang melakukan sebuah eksperimen. Mereka memakai ilmu pengetahuan modern untuk membuat tim mereka menjadi lebih kuat dan superior. Sementara Fang dan timnya akhirnya melakukan debut pertama mereka di sebuah stadion. Meskipun stadion itu kosong karena tak ada penonton, namun mereka tetap semangat. Lawan mereka langsung meremehkan tim Shaolin Soccer karena tingkah laku mereka yang sangat konyol. Tapi
Tapi siapa sangka ketika pertandingan dimulai, tendangan kaki Sing berhasil mencetak gol pertama yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Dan setelah itu, dengan mudah tim Sing mampu memenangkan pertandingan dengan skor akhir mengejutkan, yaitu 47. Dan pertandingan demi pertandingan yang mereka hadapi membuat mereka selalu dalam kemenangan. Dan setelah kemenangan itu, tim Shaolin Soccer akan melawan tim Evil. Bahkan dari kemenangan tim Shaolin Soccer sampai dilirik oleh perusahaan sepatu Puma yang ingin menjadi sponsor utama mereka. Tentu saja ini membuat mereka begitu bahagia. Singkat cerita, pada suatu malam, Sing yang tampaknya memendam rasa kepada Mui mengajaknya berjalan-jalan ke sebuah butik. Alih-alih akan dibelikan baju, ternyata Sing hanya bekerja di sana sebagai tukang bersih-bersih di tempat itu. 摸吧，不用了。你去哪儿啊？快看我！要有自信啊！你是最好的，知道吗？ Keesokan harinya, Mui mengunjungi sebuah salon kecantikan. Dia ingin merubah penampilannya yang menurutnya kurang menarik, karena Mui merasa Sing adalah cinta pertamanya. Oleh karena itu, dia ingin mempersiapkan diri dengan tampilan barunya. Kemudian Mui mendekati Sing dengan harapan dipuji atas penampilan barunya. Namun yang terjadi jauh dari harapannya. Sing melihat Mui seperti wanita aneh dengan penampilannya itu. Dan ketika Mui mengungkapkan perasaannya, ternyata harapannya langsung sirna karena Sing langsung menolak cinta Mui dengan alasan ia hanya menganggap Mui sebagai sahabatnya saja. Keesokan harinya, Hang dan Fang tampak bertemu. Dalam pertemuan itu, Hang mencoba menyogok Fang dengan uang jutaan dolar. Tujuannya adalah agar Fang mau berhenti dari timnya dan bergabung dengan tim Evil. Akan tetapi, Fang yang tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu menolak tawaran itu dengan tegas. Akhirnya, hari yang ditunggu telah tiba. Pertandingan final antara tim Shaolin Soccer dan tim Evil akan dimulai di stadion besar di hadapan ratusan ribu penonton. Wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Di awal pertandingan, tim Shaolin terkejut melihat tim Evil memiliki kekuatan super. Terlebih pada saat itu Sing menjadi penyerang, ia merasa kewalahan karena tendangannya ditepis berkali-kali oleh pemain tim Evil. Situasi semakin menegangkan dan bola berbalik arah mengarah ke kiper tim Shaolin. Kiper si tangan ringan yang memiliki gaya menyerupai Bruce Lee harus menghadapi tendangan yang sangat keras dari pemain lawan yang mengakibatkan kiper tim Shaolin terluka parah dan tidak bisa bermain lagi. Sehingga ia terpaksa digantikan oleh baju besi. Pertandingan menjadi semakin kacau, terutama karena ketidakseimbangan kondisi di lapangan akibat wasit dan panitia ternyata sudah disuap oleh Hang. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0 dan tim Shaolin mengeluh tentang kecurangan tim Evil. Beberapa pemain tim Shaolin mundur karena takut terbunuh akibat pertandingan yang brutal itu. Akhirnya tim Shaolin hanya tersisa 8 pemain saja. Babak kedua dimulai dan tim Shaolin benar-benar kewalahan. Mereka terus dikurung oleh pemain kasar tim Evil. Saat tiba di penghujung babak, secara tak terduga bola berhasil menempel di perut baju besi dan mereka langsung berusaha untuk melawan. Namun setiap usaha yang mereka lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Tim Evil dengan kekuatan penuh memulai serangan brutalnya. Dan ini tentu saja membuat si baju besi tak mampu untuk menahan serangan maut yang dilancarkan. Akibat dari tendangan maut itu, membuat tim Shaolin hanya tersisa 7 orang. Demi menyesuaikan aturan, wasit pun menghentikan pertandingan lantaran kurangnya 1 pemain dari tim Shaolin. Tapi tiba-tiba saja muncullah seseorang tanpa rambut menawarkan diri untuk menjadi kiper. Ternyata itu adalah Mui yang menyamar menjadi seorang pria. Dia berkeinginan untuk mengisi posisi penjaga gawang yang kosong. Namun karena kepolosannya, dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Saat pertandingan dilanjutkan, Mui kembali melakukan kesalahan, yaitu bola yang ditendangnya malah diarahkan ke musuh dan membuat dirinya harus bersiap menghadapi tendangan maut dari tim Evil.
Dari sini terungkap bahwa tim Evil menggunakan obat doping dari Amerika. Pantas saja mereka ini memiliki tenaga yang super. Dengan tendangan pamungkas overpower membuat Mui sulit menangkap bola, tapi ternyata dengan jurus Tai Chi-nya dia malah mampu menahan bola dengan mudah. Dia langsung memberikan umpan bola kepada Sing dan Sing langsung mencetak gol. Seolah tak percaya, tim Shaolin berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara turnamen tingkat nasional. Mereka semua merasa begitu terharu dan bahagia. Akhirnya mereka bisa merasakan momen berharga yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan film pun tamat. Oke guys, film ini cocok buat kalian yang sedang hopeless sama masa depan. Dari film ini kita bisa belajar jika sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pengorbanan, dan yang paling penting mencintai apa yang sedang kamu lakukan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.